insya Allah berikan kemudahan. Jadi jangan pernah putus asa buat teman-teman. Mungkin insya Allah jika memang ingin bertahan dengan keimanan dan ingin mempertahankan satu keistiqomahan supaya tetap bertakwa dan taat saja kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan hiraukan ya, jangan hiraukan ucapan atau lisan seseorang untuk membuat kita futur misalnya, ya, membuat kita menyerah dalam keimanan kita, ya, kembali dalam keburukan misalnya. Tapi ingat, ketika kita berbuat keburukan atau kita khilaf, katakanlah kita lemah iman, ingat rahmat kuasa Allah lebih besar pengampunannya. Jadi kembali bertobat. Makanya dulu ada cerita para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, apa yang aku lakukan jika aku kembali melakukan kesalahan? Jawaban Rasulullah cuma satu, bertobat. Bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika aku melakukan kesalahan yang sama? Jawaban Rasulullah sama, bertobat. Berapa kali bertanya para sahabat mengenai hal itu? Rasulullah menjawab selalu dengan bertobat. Jadi jangan pernah putus asa dalam kembali saja bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Allah berikan kita kemudahan dan Allah ampuni semuanya. Betul. Jadi anak kutip dari kata-kata anti ya, masalah Allah tidak akan memberi ujian. Allah tidak akan membebani ya, membebani ujian melebihi kapasitas umatnya. Itu ada di surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita yakini aja. Kita yakini dengan kalimat qalallah itu ya. Karena itu kalamullah, Allah yang berfirman di surat Al-Baqarah itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani setiap umatnya melebihi kapasitasnya. Jadi tugas kita hanya bertakwa saja, yakin saja kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita hanya berlandaskan dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang kita suka mungkin ragu, bimbang, gelisah, ya, galau misalnya, bingung mau curhatnya kemana. Jangan curhat kemana-mana, curhat kemana-mana sampai juga kemana-mana. Curhat yang terbaik adalah meminta, memohon dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tips untuk tetap istiqomah bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, bentuk komunitas. Komunitas itu apa? Yang mengingatkan, yang mendoakan, yang mengingatkan untuk reminder kita untuk tidak lalai dalam ibadah, insya Allah. Karena istiqomah itu butuh perjuangan keimanan ya. Satu, perjuangan keimanan dari secara kita pribadi, teman, komunitas ya, dan perbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Anggap ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah terakhir kita bisa. Ya, jadi insya Allah itu adalah satu keberkahan dan satu jalan yang memang Allah berikan kepada kita untuk selalu istiqomah insya Allah. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau orang yang selalu di jalan Allah ya, selalu tenang sebenarnya. Tenang, bahagia, tentram. Jadi nggak ada keraguan bahwa dirinya kalau ketika dia dekat dan dia rasa yakin dengan semua ibadah dia kepada Allah, tidak ada satupun keraguan atau kebimbangan dalam hidupnya. Ya. Itu jawabannya. Jadi kalau orang yang sudah ibadah misalnya, tapi kok saya selalu makin gelisah, saya selalu semakin galau, mungkin selalu overthinking ya, semakin introvert misalnya, ya, selalu berpikir keburukan terus, bahkan seuzon dalam diri sendiri. Udah seuzon pada orang lain, seuzon diri sendiri, seuzon pada Allah. Jadi subhanallah, itu hindari ya. Jadi orang yang beriman dan makin tenang dengan ibadah, dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan membaca, mentadaburi Al-Quran, dengan membaca, dengan mengingat selalu Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan dia ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa yang tidak bisa terganti nilainya, yang tidak bisa dibeli, ketenangan jiwa ya, ketenangan hidup ya. Bahkan bisa dikatakan lebih bahagia daripada apa yang dikatakan nikmat dunia ini. Sebagai contoh, kita sebagai contoh ya, sebagai intermezzo saja. Banyak contoh orang-orang yang bisa katakan gini lah,
bisa dikatakan, dan banyak berita juga kan, ya, orang-orang yang mungkin kelebihan harta yang luar biasa Allah berikan nikmat di dunia ya, tapi hidupnya dipersingkat sama dia. Dia merasa tidak tenang hidupnya ya, padahal sudah mungkin orang terkaya nomor berapa mungkin ya, tapi dia mengakhiri hidupnya. Dia tulis wasiat bahwa dia tidak bahagia. Jadi memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa beli kenyamanan, ketenangan. Tapi kalau kita berlandaskan dan bersandar saja kepada Allah, jadi benar itu jawaban iman itu penyelamat hidup. Jadi bersyukur dan berbahagialah bagi orang-orang yang punya iman. Karena iman itu adalah sebaik-baiknya manusia yang bersyukur dengan keyakinan dia ya. Jadi tetap jaga istiqomah, jangan hiraukan perkataan orang, tetap fokus dengan ibadah. Insya Allah Allah berikan jalan dan solusi kepada kita untuk bertahan dan bertakwa dalam ketaatan kita, insya Allah. Jadi teman-teman jangan ragu ya, jangan hiraukan semua perkataan lisan orang lain, karena semua itu hanya lisannya saja dan was-was syaitan yang mengganggu kita untuk tidak bertahan dan ketaatan ya. Jadi tugas kita hanya menjalani kehidupan bertakwa saja dalam ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah berikan kemudahan dan ketaatan pada kita tanpa hirauan orang lain, insyaallah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi sedang proses menjalani transisi hijrah ya, mau dari kalangan siapapun ya, ini anak ngomongnya general ya, buat siapapun, bukan maksud ujub atau membanggakan diri, tidak, tapi hanya sebagai reminder sesama, anak belajar dan memberikan, semoga bermanfaat ya, insyaallah. Jadi kuncinya adalah ketika kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan jamin berikan kita kenyamanan hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Mau orang itu punya apapun kelebihan harta, yang katakanlah dia flexing semua kepunyaan dia, tapi belum tentu kolbunya dia bahagia, belum tentu dia bisa tidur tenang, belum tentu dia bisa makan nikmat, belum tentu dia bisa jalan dia tenang pikirannya, belum tentu dia menikmati semua apa yang dia punya dengan kenikmatan dan ketenangan jiwa. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa ya. Ada orang yang mungkin hidupnya sederhana, tapi kelebihan nikmatnya Allah berikan ketenangan yang lebih dari orang yang memiliki harta tersebut. Itulah orang beriman yang meyakini bahwa dia hanya bersandar pada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai contoh saja, sharing ya. Banyak orang, Anda tidak mau menyebut nama karena nanti menimbulkan ghibah. Anggap saja mungkin ada beberapa, mungkin teman-teman kita, mungkin sekitar kita, orang-orang mungkin banyak loh yang banyak memfleksikan diri hidupnya dia ya, misalnya memfleksikan, misalnya saya punya harta mungkin 2 triliun misalnya, saya punya ini, tapi kita nggak tahu dia tenang apa tidak ya. Apakah dia bisa makan enak, apakah dia bisa tidur nyenyak ya. Yang Anda tahu sih mereka nggak bisa tidur susah, makan pun banyak pikiran, mau jalan mikir juga, saya harus jalan besok ada utang, saya mau makan besok mau makan apa, saya mau tidur kok pikiran saya kemana-mana, jadi makin pusing betul ya. Tapi alangkah nikmatnya orang yang beriman itu ya, orang yang meyakini saja kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar kepada Allah, maka Allah yang jamin hidup dia. Allah berikan dia ketenangan jiwa, Allah berikan dia ketentraman hidup, Allah berikan dia semuanya apa yang dia inginkan tanpa diharap. Ini kunci asas kita bertauhid saja, meyakini la ma'budu bihaqqi illallah ya. Asas pertama kita ya tauhid pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah adalah tempat bersandar kita, mengharap, meminta, memohon. Jadi Allah itu pengawas, pemusnah, dan Allah juga melihat semuanya. Allah Maha bijaksana. Jadi intinya itu. Jadi intinya kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengejarmu. Itu benar. Tapi kalau kau kejar duniamu, kau dapat semua. Memang iya. Kau kejar dunia, kau akan dapat semua. Ada ayatnya. Jika kau fokus dengan dunia saja, maka Allah akan berikan semua. Tapi kau termasuk orang yang rugi di akhirat. Ada ayatnya ya. Tapi kalau kau kejar akhiratmu, maka dunia
dan beserta isinya akan ada di genggamanmu. Gitu. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan harta. Terkadang anak juga berapa kali melihat teman-teman ya, banyak ini contoh, ini sebagai reminder saja, bukan menggurui ya. Jadi banyak orang yang mungkin Allah kasih kelebihan harta, tapi harta itu sebenarnya itu adalah titipan akhi ya, akhwan ikhwat, teman-teman saudara. Harta itu titipan yang Allah berikan pada kita, tapi niat kita harta itu untuk kita sedekahkan atau kita untuk berada di jalan Allah saja. Gak usah kita flexingkan ya. Ini bukan anak menggurui, tidak. Untuk apa kita memfleksikan segala yang Allah berikan ya. Belajarlah dari kasus, mungkin anak pernah belajar dalam kehidupan anak. Misalnya contoh, tidak ada gunanya kita punya semua harta, misalnya mau punya mobil segudang, rumah berapa hektar misalnya, tabungan segudang, apa yang antum bawa mati? Tidak ada. Ingat, yang antum bawa ketika Allah panggil nanti hanya amal kita dan teman soleh yang bisa mendukung kita nanti di sana, yang bisa membantu syafaat kita selain Rasulullah ya. Jadi iman dan amal soleh, bukan harta yang kita kejar-kejar di dunia ini. Ini sebagai masukan, reminder saja. Jadi kadang-kadang kalau Anda melihat banyak sekali orang ya, bisa menjadi ain juga ya. Terlalu banyak dirinya memfleksingkan diri dia ya, membanggakan diri dia. Hei, saya ini orang kaya, saya ini orang yang harus kamu puji. Bahaya akhi. Hindari akhi ya. Hindari pujian, karena pujian itu bisa menyebabkan ain dan bisa menyebabkan keruntuhan kita dalam waktu mungkin cepat atau masalah waktu saja ya. Lebih baik kita memuhasabah diri kita, memikirkan orang di bawah kita, atau kita fokus saja pada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik, karena semua hakikatnya, baik harta, baik kelebihan, iman, umur, itu semuanya adalah titipan Allah. Ingat akhi, dunia ini cuma hanya permainan saja. Dunia ini hanya sementara, tidak tempat untuk tinggal selamanya. Dunia ini sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Ada tempat yang lebih lama lagi selain itu. Kita ini kan masih proses kehidupan dari alam rahim. Sekarang kita di alam dunia. Nanti dari alam dunia kita masuk alam kubur. Nanti dari alam kubur kita masuk di beberapa alam. Jadi masih panjang fase hidup kita sampai nanti kita di jannah atau di sakar. Wallahu a'lam. Belum lagi kita ditimbang di jalan sirat. Ya mungkin orang yang syahid di jalan Allah tidak melalui sirat. Dia memilih pintu surga bebas di mana. Tapi ini sebagai masukan saja. Insya Allah bisa diterima atau tidak. Tapi ini sebagai saran saja. Bagi teman-teman yang diberikan kelebihan harta, lebih baik pergunakan hartanya untuk di jalan Allah Azza wa Jalla di saat ini ya. Ini adalah masa-masa emas. Ini masa-masa terbaik nih. Pergunakan harta yang Allah berikan bagi orang-orang yang kelebihan harta sekarang. Pergunakan hanya untuk di jalan Allah. Banyak orang di luar sana yang butuh makan, susah ya, butuh bantuan. Orang di bawah. Jadi kalau kita melihat orang, jangan melihat orang di atas kita. Jangan kita lihat mungkin orang yang mungkin setara misalnya sama kita, atau mungkin lebih dari kita. Lihatlah orang yang di bawah kita, yang mungkin dia mikir untuk harian dia makan susah ya. Yang hidupnya harian, dia makan hari ini, dia bingung besok mau makan bisa apa tidak ya. Dia lihat mungkin dompetnya, dia mungkin tidak ada duit, kerjaannya tidak ada ya. Keluarganya mungkin berantakan ya. Yang satu kemana, anaknya kemana, istrinya mungkin berdebat banyak sama dia, muamalah keluarganya jadi berantakan semua ya. Jadi sebenarnya tugas kita, kalau kita diberikan harta yang baik oleh Allah, pergunakan harta itu untuk kebaikan ya. Bantu dan turun tangan, bantu saja orang-orang yang membutuhkan. Banyak kok di negara kita, banyak kok kalau kita mau turun tangan. Tapi kalau kita lihatnya di atas saja, semua tidak ada masalah. Tapi kalau kita turun ke bawah, banyak orang yang membutuhkan. Tugas kita adalah, jika Allah berikan kita harta, jangan melihat terlalu ke atas akhi. Di atas langit ada langit, di atas langit Allah yang punya.
Allah bisa membolak-balikan semua hanya hitungan sebentar. Antum hari ini bisa menjadi orang paling kaya, Allah balikan hanya waktu hitungan menit bisa begini. Hanya mungkin sekian detik saja, tidak punya apa-apa. Yang mungkin tadi punya jabatan, nggak punya jabatan. Yang tadinya orang paling kaya, tiba-tiba jadi orang nggak punya apa-apa. Apa artinya? Nggak ada. Tapi kalau antum diberikan kelebihan harta, antum pergunakan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan melipat gandakan harta itu, dan Allah akan catat antum menjadi orang yang memang bisa dikatakan keluarga Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman, pergunakan kebaikan baik dari lisan kita, tutur bicara kita, ya. Dan harta kita hanya untuk Allah. Ya. Tutur lisan kita, ucapkan kata-kata kita dengan hal yang baik, mendoakan, memberikan semangat, memberikan support yang luar biasa untuk mengingatkan kebaikan. Nggak usah menggibahkan, tidak usah ikut-ikut membicarakan keburukan orang, tidak usah. Tapi perbanyak untuk mendoakan orang, mengangkat dan mengingat kebaikan. Serta kalau kita diberikan kelebihan harta, bantu orang. Ya, semakin kita bantu orang, semakin Allah berikan lagi rezeki yang lebih. Ya, ini sebagai reminder saja, bukan menggurui. Pengingat sesama, dan anak juga belajar di sini. Jadi kalau kita diberikan kelebihan harta, ingat ini hari Jumat nih, berkah. Jadi insya Allah ya, kalau antum diberikan kekayaan lebih atau diberikan harta lebih, tidak usahlah memfleksikan diri terlalu berlebihan. Tidak dibawa semua. Ya. Banyak contoh orang-orang kaya, orang-orang miliarder top mungkin ya, tidak usah disebut namanya. Mereka mengakhiri hidupnya sangat tragis ya. Rata-rata mungkin banyak yang mengakhiri hidup terlalu cepat. Bahkan ditulis wasiatnya, tidak bahagia hidupnya. Buat apa? Jadi selama ini dia punya duit segitu banyak, harta begitu berlimpah, dia tidak bahagia. Pusing dia bilang, apakah nanti saya wariskan kemana ini harta saya? Nanti saya wariskan ke keluarga saya berantem, saya wariskan ke anak berantem, saya wariskan ke keluarga saya nanti jadi berantem semua. Bisa jadi nanti penerus saya jadi miskin. Jadi dia sudah ketakutan dengan harta dia. Dan dia menumpuk-numpukkan harta dia. Misalnya dia hobinya ini, dia kumpulkan semua misalnya. Saya hobinya misalnya ini, saya beli semuanya 100 biji misalnya. Saya koleksi misalnya. Buat apa akhirnya? Allah nggak butuh itu. Allah butuh amal antum. Allah nggak lihat antum punya apa. Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat antum bermanfaat atau tidak buat orang. Nah, ketika antum sedekahkan harta antum untuk orang lain, maka orang itu adalah mungkin, kita nggak tahu, mungkin itu orang atau malaikat, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Sekarang mungkin banyak orang malaikat menyaruh jadi manusia, kita nggak tahu. Tiba-tiba mengemis di depan antum, atau begitu tiba-tiba ada orang susah datang, antum tolaknya siapa nih, ternyata itu malaikat, kita nggak tahu. Dan seketika besok dicabut sama Allah nikmat kekayaan antum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada gunanya teman-teman ya. Ini anak kadang suka lihat ya, anda nggak mau membicarakan nama ya, tapi alangkah disayangnya gitu. Diberikan kelebihan harta, tapi terlalu membanggakan dirinya bahwa dia orang kaya misalnya. Dia mengakui, saya orang kaya loh, saya orang punya loh. Yang nggak mampu jangan ikut sama saya, yang nggak mampu jangan ikut saya. Tapi dengan alasan ini saya memberikan motivasi supaya kalian juga bisa kaya. Tapi antum lihat semua orang banyak susah. Semua orang lagi pada susah. Bagaimana motivasi mau kaya? Caranya adalah antum turun tangan, antum sedekahkan harta antum, maka Allah akan lebihkan lagi harta itu. Itu jawabannya. Jadi jangan diflexingkan diri antum di beberapa platform yang ada di sini misalnya. Kasihan akhi, banyak teman-teman yang susah. Kadang-kadang anak kalau turun ke jalan, turun kemana-mana gitu ya, sedih saja melihat. Karena anak sendiri, anak lebih suka naik kendaraan umum, jujur aja. Karena sering melihat orang-orang susah. Anak senang bergaul dengan orang yang mungkin tidak punya. Karena bisa mengetahui isi hati mereka. Oh, mereka lagi susah. Mereka hidupnya harian, pas-pasan hidupnya. Mereka mencari makan pun susah. Mereka mikir, saya kalau udah makan sehari sekali sudah kenyang mas. Oh, masya Allah. Nah, kenapa pak? Ya kalau sekarang saya mikir kalau makan sehari
3 kali istri saya nggak bisa makan, anak saya juga nggak bisa makan. Jadi saya sekali saja, anak saya nanti saya bagi, istri saya bagi. Saya bilang berkah Pak Bapak, insya Allah Allah berikan nikmat dan Allah berikan rezeki, Allah kita nggak tahu, insya Allah. Kita doakan saja. Kalau misalnya kita punya harta, kita berikan. Ya, jadi ini saran saja buat teman-teman yang diberikan kelebihan harta sama Allah, sudahlah, cukup. Sudah fasenya udah bukan fase-fase untuk memamerkan diri kekayaan kita di sosial media misalnya atau di beberapa platform ya. Banyak orang susah. Kalau antum turun di jalan, antum off kan tuh sosial media antum turun ke jalan, mau ke daerah mana aja, antum lihat banyak sekali orang susah. Makannya susah, hidupnya harian, kerjanya serabutan. Bayangkan kalau antum memikirkan diri antum dengan kekayaan antum, karena antum berada dalam posisi itu, jadi antum berada di posisi tidak melihat ke bawah. Allah bisa membalikan kekayaan atau hidup orang sebentar, hitungan menit. Hari ini antum orang paling kaya, besok antum bisa jadi orang paling mungkin bisa begini. Ya, kuasa Allah. Itulah pentingnya kita menjaga muamalah dan selalu mengingat yang selalu di bawah kita, insya Allah. Ini mungkin belum masuk ke permulaannya. Ini tadi Ana jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa sebagai reminder dan bisa masukan di hari Jumat ini supaya kita perbanyak sedekah, insya Allah. Ya. Jadi teman-teman yang diberikan kelebihan harta, ingat, hartamu tidak kamu bawa untuk nanti di sana. Jadi harta, kelebihan, nikmat yang Allah berikan tidak akan dibawa nanti ketika antum dipanggil oleh Allah SWT. Yang ada amal antum dibawa nanti dicatat dan dihisap. Semua apa yang antum punya dihisap sama Allah. Dari mana antum dapatkan ini? Dari mana antum bisa punya kekayaan ini? Capek akhirnya ditanya itu. Dan antum tidak bisa bicara, semua dikunci. Ya. Semua dikunci. Yang hanya menjawab semua anggota panca indera yang ada di tubuh kita. Tidak ada yang bisa berbohong di hari akhir zaman nanti. Di hari kiamat tidak ada yang bisa berbohong. Semua yang berbicara adalah panca indera kita dan semua akan bersaksi. Ya, jadi kuncinya adalah ketika kita memiliki kelebihan harta, selalu melihat ke bawah, ya, turun ke bawah, bantu orang yang lebih susah. Banyak orang lebih susah sekarang, banyak sekali, masya Allah, subhanallah ya. Kadang-kadang anak sedih sendiri, nangis kadang, meratapi kesedihan sendiri. Makanya anak sekarang ya selalu kemana-mana naik kendaraan umum saja, lebih nikmat, tidak ada beban ya, tidak ada merasa bagaimana, justru merasa lebih bahagia, bisa berbicara dengan orang-orang yang mungkin kita tahu isi hati mereka. Mereka butuh kehidupan. Kadang-kadang mereka satu keluarga yang lebih sedihnya lagi, satu keluarga ini nggak bisa makan bisa berapa hari gitu. Hanya modal air minum saja mereka bilang kenyang. Dikasih makan mungkin hanya seperlunya, mereka sudah bersyukur, alhamdulillah kan. Kasihan sekali. Coba antum bayangkan di posisi mereka bagaimana. Dan itu kadang-kadang anak turun ke jalan, suka ngobrol sama mereka. Mereka senang saja. Oh, abang pernah lihat anda, tapi abang kok sekarang begini? Ya kan anak pengen tahu kalian, anak pengen berkenalan dengan kalian, anak pengen tahu keluh kesah kalian. Apa yang kalau kita melihat di atas, nggak akan melihat di bawah. Kalau kita melihat di bawah, semakin banyak orang yang kita lihat. Karena apa? Karena anak belajar dari bawah dulu. Anak bergaul dari paling bawah. Jadi anak nggak mau melupakan masa lalu, kembali ke masa lalu. Jadi teman-teman yang diberikan kelebihan harta, ingat bahwa sudahlah, sekarang udah bukan zamannya lagi akhi flexing harta. Antum punya rezeki, antum punya ini. Sudah bukan zamannya akhi. Bisa saja Allah cabut sebentar itu nikmat, sebentar. Karena itu pernah anak alami. Karena anak pernah mengalami itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang diberikan kelebihan harta tapi lupa bahwa itu untuk di jalan Allah sebenarnya. Tidak usah memberikan jawaban alasan untuk motivasi, nggak usah. Jangan. Orang-orang susah itu nggak butuh motivasi, akhi. Mereka butuh makan, mereka butuh jalan untuk hidup. Ya, mereka butuh solusi, bukan butuh
kata-kata. Mereka nggak butuh kata-kata, nggak bisa. Mereka butuh jalan untuk solusi bagaimana ke depannya. Tugas kita membantu saja, membantu dengan keikhlasan dan membantu di jalan Allah. Allah berikan nikmat harta, pergunakan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk diri kita. Ya, ini sebagai saran. Baik, anak buka ya. Karena sudah jam 6.30 biar mempercepat waktu dan tidak bosan melihat anak di sini. Takutnya pada bosan melihat anak. Baik, anak mau membicarakan di pagi ini, insya Allah mengenai adab ketika makan dan beberapa petunjuk dari Quran dan Sunnah. Ya. Baik, anak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Segala pujian hanya bagi Allah Azza wa Jalla saja, ya, yang punya semesta alam ini, ya. Dan kita hanya bersandar saja kepada Allah Azza wa Jalla saja yang paling sempurna. Dan kita juga memberikan sholawat dan salam kepada kiai ulama besar kita, guru kita, suri tauladan kita, ya, Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, juga pada sahabat dan keluarganya insyaallah, ya, hingga akhir zaman insyaallah. Ya. Baik, sekarang masuk ke babnya ya insyaallah. Jadi adab ketika makan dan beberapa petunjuk dari Quran dan Sunnah. Jadi dalam agama Islam ini, ya, agama yang memang sudah sempurna. Ini Islam, beda dengan orang Muslim. Bedakan antara Islam dan Muslim. Islam itu sudah terlahir dengan sempurna. Jadi ketika makan dan minum semua sudah diatur. Allah sudah mengatur semua. Jadi agama Islam adalah agama yang memang sudah sempurna. Ya, jadi bahkan ketika makan dan minum itu ada syariat yang sudah diatur. Ya. Jadi beberapa adab yang akan kita pelajari, contohnya saja. Pertama, ya. Hendaknya mencari makanan yang baik dan halal. Itu yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, ya. Ini yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 172 mengenai mencari makan yang baik dan halal. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-88 yang bunyinya wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, ya. Dan makanlah dari rezeki Allah dan kepada kalian dengan cara halal dan baik. Nah, sudah dua ayat ya. Yang pertama tadi Al-Baqarah ayat 172, yang kedua Al-Maidah ayat 88. Dan yang ketiga, ini ada hadis ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah itu baik, ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim dan disahihkan juga, ya. Jadi dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa salah satu cara agar terkabulnya doa, ya, yaitu mencari rezeki atau menafkahkan dari cara yang halal saja, ya, dari makanan yang halal juga, ya. Baik, yang kedua, ridho dari apa yang dihidangkan dan kita tidak boleh mencela makanan. Itu yang kedua ya. Kita tidak boleh mencela makanan. Ini ada hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatu in ishtahatu akalahu wa ila tarakah." Tidak pernah Nabi Muhammad mencela makanannya sedikit pun, ya. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak, maka beliau meninggalkannya, ya. Ini hadis riwayat Bukhari 3563 dan Muslim 2064, ya. Baik, lanjut kembali di adab ketiga. Hendaknya kita tidak memakan dalam keadaan bersandar atau dalam keadaan berbaring. Ini nggak boleh ternyata ya.
kita makan dalam keadaan bersandar atau berbaring, tidur gitu ya, nggak boleh ya. Jadi Rasulullah bersabda juga di sini, la aqulu muttaqian, aku tidaklah makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari ya. Baik, anda lanjutkan kembali dari sahabat Abdullah bin Umar, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amaini. Jadi Rasulullah melarang ya. Rasulullah melarang dua keadaan di saat kita makan. Yang pertama, melarang makan dari tempat yang menyediakan khamar. Afwan ya, ini anda ngomong gini ya, karena ini memang hadisnya ada. Kita dilarang makan di tempat yang disediakan khamar ya, untuk diminum ya, dan melarang seseorang makan dalam keadaan berbaring atau tidur ya. Itu ada dua larangan yang Rasulullah sampaikan dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Dan ini hadis riwayat Abu Daud nomor 3774. Baik, yang keempat, adab keempat, larangan memakan dan minum yang terbuat dari emas atau perak ya. Dari sahabat Hufaizah bin Yaman, di dalam hadisnya tersebut Rasulullah bersabda, wala tashrabu fi anniyatiz zabi fal fiddah ya. Dan janganlah kalian meminum dari bejana emas dan perak, jangan pula makan dari piring-piring emas dan perak, karena itu untuk mereka non muslim di dunia ya, dan untuk kami orang muslim ya, ketika di akhirat kelak. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5426 dan Muslim nomor 2067. Baik, dilanjut kembali dari sahabiah Ummu Salamah. Rasulullah bersabda, allazi yasrabu fi inail fiddati innama yujarjiju fid batini naru jahannam ya, orang yang minum dari bejana perak ya, maka sungguh ia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya ya. Hadis riwayat Bukhari ya, nomor 5634 dan Muslim nomor 2065. Hadis riwayat Bukhari nomor 5634 dan Muslim nomor 2065. Baik, Anda lanjutkan kembali adab kelima, ini mengucapkan bismillah ya. Bismillah ketika hendak mengucapkan ketika kita makan dan minum, dan kita juga mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ketika telah selesai makan dan minum ya. Baik, dari Ummul Mukmin Aisyah, Rasulullah bersabda, iza aqala ahadukum fa'iz falyazkurismallahi ta'ala fa inna syi'an ay yazkurasmallahi ta'ala fi awwali falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah Azza wa Jalla ya. Apabila lupa menyebut nama Allah ketika permulaannya, maka katakanlah bismillahi awwalu wa akhirahu ya, dengan menyebut nama Allah ya, ketika di awal dan akhir. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 1858 dan Ibnu Majah 3264. Ada lagi beberapa hadis ya dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, innallaha la yardoi minal abdi an akulal aklata fayahmadahu alaiha ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ridho kepada seorang hamba yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ketika selesai makan, dan yang mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Hadis riwayat Muslim ya. Baik, lanjut kembali di adab ke-6, memakan dengan menggunakan tangan kanan. Ini kalau Miron tangan kiri kali ya. Jadi adab ke-6, memakan dengan menggunakan tangan kanan ya, dan memakan dari makanan yang terdekatnya. Dari sahabat Umar bin Salamah, Rasulullah bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil ya, ucaplah bismillah ya, makanlah menggunakan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dan Muslim 2022. Jadi demikian ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya, beberapa ayat dan beberapa hadis penyampaian mengenai adab makan dan tidak boleh mencela makan
dan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, baik sebelum makan atau sesudah makan ya. Jadi ini beberapa adab yang memang ada petunjuknya ya, dan masih banyak lagi sebenarnya adab-adab lainnya ya, tapi nanti kita bahas di lain hari. Semoga bisa bermanfaat bagi anak pribadi belajar di sini, bagi anak belajar ya di sini, anak juga belajar, dan ini bermanfaat bagi sesama, bagi anak dan teman-teman yang menyimak atau menyaksikan saja misalnya. Insya Allah bisa diberikan kemudahan dan bisa sama-sama belajar insya Allah. Baik, mungkin itu aja. Kita tak boleh mencela makanan naam, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela apapun yang Allah turunkan pada di muka bumi ini, baik mau hujan, mau makanan, apapun kita nggak boleh mencela. Bang, bantu doa buat anak agar Allah insya Allah didoakan, semoga diberikan keberkahan di hari baik ini, insya Allah dimudahkan urusan antum. Dan ingat, jangan lalai dalam ibadah, dan utamakan setiap langkah kita bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Maka Allah akan selalu memberikan jalan dan solusi bagi kita ya. Jadi teman-teman, bagaimana coba perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di zaman itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, dan dia selalu menekankan dan menjawab. Kalau dia menanya, bolehkah bantu saya, bagaimana cara begini, dan dia selalu menjawab, akhi ya, minta dan berharap hanya pada Allah Azza wa Jalla, jangan minta kepada anak. Bayangkan di saat itu ya, dia harus berdebat sama ayahnya sendiri mengenai hal itu, dan orang-orang sekitar yang masih menyembah berhala ya. Tapi Nabi Ibrahim sudah bisa mengutarakan dan meyakinkan ketauhidan dia, bahwa dia mengharap, memohon, meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. La ma'budu bihaqqi illallah ya. Asas pertama yang diyakinkan oleh Nabi Ibrahim adalah tauhid pada Allah Azza wa Jalla saja. Jadi itulah mungkin pondasi kita, keyakinan kita, meyakini dan beriman saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kuncinya kita yakin saja, hakul yakin, dan meminta, meyakini, beriman bahwa Allah memberikan segala bentuk solusi dan jalan selama kita berada di dalam rel yang tepat dan meyakini iman kita, insya Allah ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, mempersingkat waktu ya, karena sini sudah masuk hampir jam 7 juga. Tadi juga Ana sudah beberapa teman-teman Ana jawab mengenai beberapa muamalah kehidupan, dan mungkin hindari yang mungkin diberikan kelebihan harta untuk tidak terlalu berlebihan dalam menfleksikan hidupnya ya. Ingat, di hari baik insya Allah di hari Jumat ini perbanyak mengingat orang-orang yang lebih susah, mengingat orang yang lebih banyak membutuhkan bantuan kita, tanpa memikirkan diri kita lagi misalnya. Sudah cukuplah akhi ya. Ingat orang-orang di bawah kita. Yang kedua, adab untuk tidak mencela makanan dan tidak mencela semua yang Allah berikan kenikmatan pada hidup kita ya. Dan utamakan selalu mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk kita taat dan bertakwa saja pada Allah Azza wa Jalla saja, meyakini dan beriman kepada Allah, dan selalu berada di jalan Allah Azza wa Jalla saja, insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dan kita bertakwa saja pada Allah Azza wa Jalla ya. Baik, mungkin sebelum Anda tutup ya, kan sudah mendekati jam 7. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan dan diberikan nikmat sehat bagi kita semua di hari Jumat ini. Nikmat sehat, nikmat iman, bersyukur, bersabar, ikhlas ya. Nikmat iman, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Hindari perdebatan, hiraukan orang yang memburukan kita ya, dan abaikan orang-orang yang menjelek-jelekan atau mencari kekurangan kita. Itu hanya sebuah anggap saja sebuah kata-kata yang mungkin supaya melemahkan iman kita. Baik, jangan lupa sholawat di hari Jumat, perbanyak sholawat. Nah, jadi selalu utamakan dan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla saja sebagai tempat kita bersandar, selain kita berharap pada makhluk, karena berharap sama makhluk pasti kita kecewa
Belum ada ceritanya di dunia ini orang yang bersandar pada makhluk tidak kecewa, tidak ada. Semua yang bersandar kepada ciptaan Allah pasti kecewa. Siapapun di dunia ini tidak ada, belum ada ceritanya dia bersandar sama makhluk dia bahagia, tidak ada. Ya. Ini contoh saja, contoh sebelum anak tutup. Contoh saja. Ini contoh aja ya, sharing saja. Katakanlah bukan teman atau sahabat, pasangan misalnya. Pasangan antum sudah berjanji, ini saya misalnya cinta mati sama dia, jangan sampai kemana-mana ini. Tapi kalau misalnya dia mati duluan, apa ucapan tadi berlaku, akhi? Apa tidak? Apakah antum mau nyusul? Si antum tidak mau. Tidak ada yang abadi. Itu mungkin intermezzo singkat yang mungkin sebagai kata-kata yang mungkin bisa dikatakan ya tidak ada yang abadi dan tidak bisa bersandar pada makhluk intinya. Semua milik Allah Azza wa Jalla saja. Dan kita memang hanya bersandar, meyakini, hanya berharap kepada Allah. Tidak ada yang abadi, betul. Nah, mau kepada siapapun kita bersandar. Kalau besok dipanggil sama Allah, apakah kita mau ikut dia? Kan sih kita juga nggak mau. Rata-rata tidak ada yang ikut. Kecuali sama-sama mungkin sudah stres mungkin ya, atau mungkin mengakhiri hidupnya jadi kufur dia. Ya, dua-duanya mungkin abadi dan kekal mungkin jadi di bawah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin lebih baik kita fokus saja dengan keimanan kita dan kita memikirkan yang lebih baik. Banyak orang yang susah yang butuh dibantu ya. Dan kita perbanyak melihat ke bawah dibanding melihat ke atas. Baik, mungkin tadi teman-teman ya, semoga di hari yang baik ini bisa diberikan keberkahan bagi kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, dan banyak keberkahan bagi kita. Insya Allah Allah berikan kemudahan dan diberikan banyak jalan yang terbaik bagi kita dan banyak solusi yang terbaik ya. Jadi jaga lisan kita untuk tidak memberikan kata-kata yang buruk pada siapapun. Ucapkan kata-kata yang baik dan doakan bagi siapapun walaupun dia orang buruk ya. Jadi ucapkan kalimat yang baik tanpa mengucapkan kalimat buruk, tapi menggunakan kalimat dari lisan kita hanya mengucapkan doa saja walaupun ini orang buruk. Apalagi orang baik, orang soleh, orang baik lebih bagus lagi. Orang buruk saja kita doakan tanpa kita judge, tanpa kita ucapkan kalimat buruk. Hindari itu ya. Baik, mungkin itu aja ya, daripada nanti bosan lihat anak lama-lama di sini. Semoga di Jumat berkah ini bisa diberikan banyak kenikmatan dan keberkahan bagi kita. Baik, anak tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.